warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Baik, Bu. Di sini sebelum kita memulai materi, baiknya kita untuk memperkenalkan diri. Di mana ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka Tak sayang. Maka dari itu kita akan memperkenalkan diri, dimulai dari ibu. Perkenalkan, nama ibu Lili Herawati Situmorang, panggil saja Bu Lili. Ibu dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara, jurusan Pendidikan Agama Islam. Baik, apakah ada yang ingin ditanyakan lagi dari ibu? Enggak, Bu. Baik, ibu ingin murid-murid ibu perkenalkan diri satu persatu, dimulai dari kakak. Perkenalkan nama Perkenalkan nama saya Cinta Sari. Perkenalkan nama saya Serena Barmasari, Bu. Perkenalkan nama saya Yana Nasubuan. Perkenalkan nama saya Kartina Munte. Baik, karena di sini kita sudah saling mengenal, Bu, maka tidak ada tanya, Bu. Iya, tapi enggak apa. maka tidak ada lagi kejanggalan di antara kita. Baiklah, di sini kita akan mempelajari yaitu sifat tercela. Adapun bagiannya yaitu pengertian hubud dunia. Secara bahasa, hubud dunia maknanya adalah cinta dunia, yaitu menganggap bahwa dunia dan segala kenikmatannya bersifat kekal dan abadi. Penyakit hubud dunia ini, gila dunia, berawal dari penyakit hati yang berawal pada persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan, sehingga akhirat itu dilupakan. Akhirnya jabatan dan harta dipandang sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu ciri-ciri seorang memiliki sikap hubud dunia, yaitu menjadikan dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Lalu yang kedua, suka menumpuk harta, kekayaan dengan menghalalkan segala cara tanpa memikirkan apakah pekerjaan yang dia kerjakan tersebut halal atau haram. Lalu kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas kepada sanak saudara, anak yatim dan sebagainya. Lalu serakah atau tamak, ia tidak puas dengan apa yang telah ia miliki, sehingga ia akan terus-menerus untuk menumpuk-numpuk hartanya. Lalu kufur nikmat, senantiasa masih terasa kurang terhadap rezeki yang diterimanya. Lalu takut mati, karena ia anggap dunia ini adalah akhir dari kehidupan. Baiklah, masuklah kita ke mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam. Peradaban Islam Daulah Umayyah di Andalusia. Penaklukan Andalusia, sebelum Islam masuk ke Andalusia, Islam sudah terlebih dahulu berkembang di Afrika Utara. Afrika Utara dijadikan sebagai salah satu provinsi dari Daulah Umayyah di Damaskus. Penguasaan sepenuhnya atas Afrika Utara terjadi pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan. Pada perkembangan selanjutnya ditunjukkanlah Musa bin Nusair sebagai gubernur di Afrika Utara sebelum juga dikuasai Islam. Kawasan Afrika Utara telah menjadi basis kekuasaan kerajaan Romawi, yaitu kerajaan Gotik. Setelah kawasan Afrika Utara benar-benar dapat dikuasai dalam Islam dan menyatakan kesetiaannya terhadap pemerintahan Musa bin Nusair, umat Islam mulai memusatkan perhatiannya untuk menaklukkan Andalusia. Dengan demikian, Afrika Utara menjadi batu loncatan bagi pasukan Muslim untuk menaklukkan Andalusia. Proses penaklukan Andalusia melalui tahapan yang sangat panjang. Musa bin Nusair sebagai gubernur Afrika Utara mengutus Torik bin Malik untuk menyelidiki keadaan Andalusia saat itu. Torik membawa pasukan perang dan 500 pasukan berkuasa dan melintasi selat yang terletak di antara Maroko dan benua Eropa. Dalam ekspedisi ini Torik dibantu oleh Raja Julian dengan menaiki 4 buah kapal milik Raja Zulaim dan sukses tanpa perlawanan yang berarti.
Melihat keberhasilan Tariq bin Malik dan pasukannya, maka Musa bin Nusair kembali melakukan ekspedisi ke Spanyol dengan membawa pasukan dalam jumlah yang lebih besar, yaitu 7.000 pasukan di bawah pimpinan Tariq bin Ziyad. Pasukan Tariq bin Ziyad sebagian besar terdiri dari suku-suku barbar yang didukung oleh Musa bin Nusair dan orang-orang Arab yang dikirim oleh Khalifah Walid bin Abdul Malik. Lalu peran Abdurrahman I, keberuntungan Daulah Umayyah di Damaskus dan digantikan oleh Daulah Abbasiyah di Baghdad, menyisakan satu orang keturunan dari Daulah Umayyah, yaitu Abdurrahman I yang bergelar Ad-Dakil. Abdurrahman Ad-Dakil berhasil lolos dari kerajaan tentara Bani Abbasiyah yang berhasil menaklukkan Daulah Umayyah di Damaskus. Islam mulai babak baru dengan datangnya Abdurrahman Ad-Dakil ke Andalusia. Abdurrahman mengambil kekuasaan di Andalusia pada masa gubernur Andalusia. Gubernur mengambil kekuasaan yaitu Yusuf Al-Fir. Ia kemudian memproklamirkan berdirinya Daulah Umayyah di Andalusia sebagai kelanjutan dari Daulah Umayyah di Damaskus. Oleh ahli sejarah, periode ini disebut dengan periode kedua pemerintahan Daulah Umayyah. Periode kedua ini terjadi tahun 755 sampai 912 Masehi. Pada periode ini umat Islam di bawah kekuasaan para amir dan mulai memperoleh kemajuan baik dalam bidang politik maupun peradaban. Amir pertama pada periode kedua ini adalah Abdurrahman Ad-Dakil. Ia berhasil membawa kegemilangan Islam dan sukses mendirikan masjid Cordoba dan sekolah-sekolah di kota-kota besar seperti di Andalusia. Lalu perkembangan peradaban dan ilmu pengetahuan masa Daulah Umayyah di Andalusia. Abdurrahman Ad-Dakil berhasil meletakkan sendi dasar yang kokoh bagi tegaknya Daulah Umayyah di Andalusia. Selama kurang lebih 32 tahun masa pemerintahannya, ia mampu mengatasi berbagai tekanan dan ancaman dari dalam negeri maupun serangan dari luar. Karena ketangguhannya itu, ia dijuluki Raja Wali Quraisy. Daulah Umayyah di Andalusia yang dipelopori oleh Abdurrahman Ad-Dakil berhasil mengalami masa kejayaan selama kurun waktu 7,5 abad dengan amir-amir sebagai berikut. Yang pertama Abdurrahman Ad-Dakil, yang kedua Hisam bin Abdurrahman, yang ketiga Al-Hakim bin Hisam, yang keempat Abdurrahman Al-Aus, lalu yang kelima Muhammad bin Abdurrahman, lalu yang keenam Munzir bin Abdurrahman, lalu yang ketujuh Abdurrahman An-Nasir, yang ke-8 Hakam Al-Muntasir, yang ke-9 Hisam II, lalu yang ke-10 Muhammad II, yang ke-11 Sulaiman, yang ke-12 Abdurrahman IV, yang ke-13 Abdurrahman V, yang ke-14 Muhammad III, lalu yang ke-15 Hisam III. Kemajuan ilmu pengetahuan dan sains yang dicapai pada masa ini, yang pertama itu filsafat, lalu sains, lalu fikih, sejarah. Filsafat atas inisiatif hukum 3, karya-karya ilmiah dan filsafat diimpori dari timur dalam jumlah besar, sehingga Cordoba dengan perpustakaan dan universitasnya yang lengkap mampu menyayangi kemajuan Daulah Abbasiyah di Baghdad. Tokoh pertamanya dalam sejarah filsafat Spanyol adalah Abu Bakar Muhammad Ibnu Ashik, yang lebih dikenal dengan Ibnu Bazah. Ia tinggal di Granada dengan karyawan yang terkenal Tadbir Al-Mutawahhid. Lalu kemunduran Daulah Umayyah di Andalusia. Masyarakat Andalusia masih menganggap kehadiran Islam di negara mereka merupakan ancaman dan juga penjajah bagi mereka. Keadaan ini memperkuat nasionalisme masyarakat Kristen Andalusia. Akhirnya, setelah kurun waktu 7,5 abad, Daulah Umayyah berkuasa mulai mengalami masa pelemahan. Di samping faktor di atas, ada faktor yang menjadi penyebab runtuhnya Daulah Umayyah. Yang pertama, tidak jelasnya sistem peralihan kekuasaan, lalu tidak adanya ideologi pemersatu, lalu keterpurukan ekonomi, dan yang terakhir terasing. Kita pada hari ini, apabila ada kejanggalan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.